never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, diharapkan bisa kembali ke level terbaiknya, dan menjadi daya pikat utama bagi ajang MotoGP. Tidak bisa dipungkiri, bahwa situasi sulit belum sepenuhnya redam di kubu Marc Marquez dan Repsol Honda pada MotoGP 2022 ini. Marc Marquez bahkan sempat absen selama 4 bulan, saat MotoGP 2022 merampungkan balapan di sirkuit Mugello, Italia. Kesempatan masih didapat Marc Marquez, saat dirinya tidak perlu menunggu musim kompetisi tahun ini berakhir untuk menggeber RC213V lagi. Kembalinya pembalap berjuluk Baby Alien itu, tak pelak membuat suasana grid kembali bersemangat, meski dengan fisik yang belum 100%. Repsol Honda tentu menjadi pihak yang mendapatkan dampak secara langsung, dengan kembalinya Marc Marquez. Dengan segala keterbatasan dan masalah yang ada, peraih 8 gelar juara dunia tersebut sudah mengemas 1 podium pada GP Australia. Selain Repsol Honda, pihak MotoGP tentu mendapatkan berkah dengan hadirnya Marc Marquez di lintasan balap lagi. Usai pensiunnya Valentino Rossi pada akhir musim lalu, MotoGP seakan membutuhkan ikon baru di mana banyak pihak menilai Marc Marquez pantas menyandangnya. Anggapan itu tidak lepas dari prestasi yang telah diraih Marc Marquez, dia juga tak ubahnya seperti sebuah fenomena, yang selalu ditunggu penggemar. Pembalap berusia 29 tahun tersebut, diharapkan bisa mengembalikan pamor MotoGP, yang sepanjang tahun ini mengalami penurunan. Hal itulah yang diungkapkan oleh Giacomo Agostini, dalam wawancaranya bersama La Repubblica belum lama ini. Menurut pria yang pernah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu, sosok Marc Marquez dengan karakternya sangat dibutuhkan guna menyelamatkan kompetisi. Sekarang kami membutuhkan sebuah karakter, seseorang yang secara konsisten bisa menang, menaklukkan dan menghadirkan impian untuk penggemar, ucap Agostini. Lebih lanjut, pria asal Italia itu merasa kompetisi MotoGP akan kurang menarik, jika adanya juara berbeda di setiap tahun lantaran penggemar akan berpikir, semua pembalap bisa memenangi gelar ini. Jika setiap tahun ada juara yang berbeda, pertama Joan Mir, Suzuki, lalu Fabio Quartararo, Yamaha, yang diketahui, ucap Agostini. Sekarang orang-orang akan mulai berpikir semua pembalap bisa memenangkan gelar MotoGP, dan jika kemenangan menjadi hal sederhana maka ini akan kehilangan daya tariknya, imbuhnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia, diminta untuk tidak larut dengan statusnya sebagai kandidat kuota juara MotoGP 2022, sebab Fabio Quartararo berpotensi mengejutkan di Valencia. Pebalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia, jadi kandidat kuat peraih gelar juara MotoGP 2022. Saat ini Francesco Bagnaia memimpin klasemen MotoGP 2022 dengan 253 poin. Pebalap Ducati Lenovo tersebut, hanya butuh 2 poin untuk memastikan gelar juara dunia. Jika berhasil, Francesco Bagnaia akan merengkuh gelar juara dunia pertamanya di kelas para raja. Akan tetapi, Francesco Bagnaia belum bisa tidur nyenyak. Sebab, Fabio Quartararo yang berada di peringkat kedua klasemen, masih memiliki peluang untuk mempertahankan gelar meski tipis. Seri MotoGP 2022 terakhir di sirkuit Ricardo Tormo akhir pekan depan akan menentukan juara kelas para raja. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, disebut masih memiliki peluang dalam meraih gelar juara MotoGP 2022. Fabio Quartararo saat ini tertinggal sejauh 23 poin, dari pemuncak klasemen yakni Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Dengan sisa 1 agenda balapan lagi, kecil kemungkinan bagi Fabio Quartararo bisa merebut puncak klasemen. Namun begitu legenda MotoGP, Alex Criville, melihat peluang Quartararo dalam menjadi juara masih terbuka. Hal ini melihat penampilan El Diablo pada balapan terakhir MotoGP Malaysia, yang berlangsung di Sepang beberapa waktu lalu. Saat itu, Quartararo yang mengalami cedera patah jari tangan kiri bisa melesat pada lap pembuka usai start dari barisan belakang.